wartija'u syafa'ati bila sababin, dan mengharapkan syafaat tanpa ada sebab. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebab yang kita ambil, langkah yang kita pakai, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, apa yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, orang yang melakukan hal yang seperti ini, maka dia termasuk nau'un minal ghurur. Dia tertipu. Ketika dia itu tadi ya, dikaitkan dengan golongan orang yang tadi, orang yang mencintai satu golongan yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Rasul, kemudian mereka ini dihadapkan dengan golongan yang tidak satu pemikiran dengan mereka, lalu mereka mencaci maki, kemudian menteror, kemudian mempersekusi. Otomatis dalam harapan mereka itu terdapat nau'un minal ghurur. Ketertipuan, dia tertipu oleh rasanya, tertipu oleh cintanya. Nah, sehingga hal ini ketika harapannya itu berlebihan, dan di sisi lain kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, hal ini memancing atau berpotensi bahwa dirinya itu akan kehilangan, atau katakanlah inflasi mental, inflasi moral. Moralnya itu mental terjajah. Disadari atau tidak. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal. Kita sih ya gitu ya. Untuk masalah terkenal enggaknya itu Allah alam. Oke, kita masih bahas tentang yang lagi rame ya di media sosial, terutama di YouTube ya. Dan yang saya mau nanya ya, ini masalah diskusi ya tentang khauf dan roja, ya tentang harapan, ya kan? Ya, dan ketakutannya. Iya. Kayak misalnya takut gitu dalam berkomentar tentang masalah nasab gitu, kayak gini tuh. Takut hal yang sifatnya ini ya, yang jadi polemik atau pro kontra yang terjadi di saat ini. Iya. Barangkali memang sebagian orang itu takut untuk berkomentar. Lantaran apa? Lantaran satu, kekhawatirannya itu takut dicaci maki, kemudian ada takut untuk jamaahnya bubar, takut dia itu tidak lagi mendapatkan kemanfaatan dari sesuatu gitu ya. Dan sebelum ke sana kita harus tahu terlebih dahulu apa itu khauf, apa itu roja, apa itu rasa takut, dan apa itu harapan. Kalau harapan itu adalah satu hal yang diinginkan oleh hati, yang sifatnya itu hal yang akan datang, sesuatu yang dia harapkan itu ada di masa depan. Nah, ini contoh. Gusti ini di masa depan ingin menjadi seorang yang baik dari sisi perilaku, perbuatan, ucapan, sosial, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ada rasa seperti itu, perasaan seperti itu, maka dalam hati Gusti itu ada harapan. Nah, tinggal objek yang dituju itu apa dulu? Itu apakah hanya sekedar popularitas, kan tidak terkenal dan tidak mau dikenal gitu ya? Atau hal yang sifatnya ukhrawi, surga atau neraka? Atau memang kita ini memiliki harapan untuk menjadi seseorang yang mencintai Allah Ta'ala dan sekaligus dicintai oleh Allah Ta'ala? Itu khauf ya? Itu baru rojanya. Kalau berbicara tentang khauf atau rasa takut atau ketakutan, itu juga sama. Jadi satu hal yang dikhawatirkan dalam diri seseorang yang sifatnya itu mendatang. Sesuatu yang dikhawatirkan ketika hal itu terjadi di masa depan. Ya, misalnya ketika mengomentari hal yang sedang polemik yang terjadi saat ini gitu, pro kontra antara satu golongan dengan golongan yang lain.
ketika dia berstatement, maka tadi dia khawatir tidak mendapatkan faedah atau materi dari golongan tertentu atau orang tertentu, atau dia pandangan dia itu tidak menjadi baik di sisi orang-orang yang dia cintai atau hal yang lain lah. Nah, artinya di situ sama, objeknya itu tergantung apa yang menjadi objek di masa depan yang dia takutkan. Gitu. Kalau memang sifatnya itu materi, sifatnya duniawi, maka hal itu, rasa takutnya itu ya rasa duniawi. Rasa takutnya itu sifatnya ya duniawi. Kalau memang rasa takutnya itu ukhrawi, ya rasa takut sifatnya ukhrawi, akhirat. Misalnya takut masukin neraka gitu. Atau ketika rasa takutnya itu lebih di atasnya lagi, khawatir Allah Ta'ala tidak lagi mencintai dirinya. Itu tergantung bagaimana kondisi atau posisi di mana kita ini berada. Nah, sehingga ketika seseorang itu memiliki rasa khauf dalam hati atau roja dalam hati, nah dia harusnya menyesuaikan diri dengan artinya di situ ada keseimbangan antara rasa takut dan harapan itu ya. Nah, kemudian objeknya lagi kemana gitu. Nah, kita harus bisa memposisikan diri gitu tuh. Nah, artinya ketika memang satu polemik yang terjadi saat ini motifnya itu adalah ketakutan, karena dengan dia berkomentar maka dia akan dijauhi oleh kawan-kawannya, teman-temannya. Ya, padahal itu sifatnya dia harus menjelaskan sebuah kebenaran, ya berarti sama saja dia menutupi diri, artinya menutupi keilmuan yang ada dalam dirinya. Dan itu tentunya tidak baik di sisi Allah Ta'ala. Gitu. Nah, sehingga dalam posisi ini dia harus jujur dong. Apa yang benar dikatakan benar, apa yang salah dikatakan salah. Ya, menurut saya seperti itu. Barangkali salah punya ada tambahan lagi atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentang masalah apa, Gus? Khauf dan roja dan kaitannya dengan polemik yang terjadi saat ini. Ya, orang takut berkomentar. Takut berkomentar. Takut banyak yang komentar. Jadi kalau menurut saya khauf dan roja itu suatu yang berlawanan dan itu tetap harus ada. Itu tetap khauf itu ketakutan, rasa takut. Roja itu harapan, itu harus ada dan harus seimbang. Harus seimbang, tidak boleh terlalu takut dan tidak boleh terlalu berharap. Dan menurut saya ketakutan yang terlalu mendalam itu akan menjadikan penghalang daripada harapan-harapan kita untuk ke depan. Jadi misalnya kalau misalnya terlalu takut, itu roja, itu harapan kita akan tersendat. Dan terlalu roja terlalu banyak, terlalu berharap, terus khaufnya kekecilan, nantinya akan ngeblus. Jadi kedepannya itu seolah-olah nggak ada rem. Nggak ada rem, iya. Jadi kalau misalnya cita-cita terlalu berharap ya, dan ketakutan tidak dipedulikan, maka kadang-kadang rojanya itu terindikasi oleh nafsu yang amarah bisu gitu, kayak gitu. Nah, gini loh, salah tentang ngomongin roja, kan itu harapan ya. Iya. Nah, biasanya kan harapannya rojanya itu biasanya tuh pengen memuliakan para habaib misalnya, itu tuh pengen dapat syafaatnya katanya, kayak gitu kan kebanyakan. Jadi harapannya itu syafaat. Iya, syafaat gitu. Makanya kebayang takut gitu berkomentar, nggak takut di nggak syafaat itu. Takut Gimana dapat syafaat gitu ya. Iya kayak gitu. Itu gimana? Ya, selalu pas saya dulu. Ya, dia khauf yang berlebihan, takut yang berlebihan.
takut kalau misalnya dikaitkan dengan polemik nasab, itu takut kalau misalnya kita berbicara masalah polemik nasab saat ini. Bagus kalau ada takut, cuman perhatikan juga roja itu kan pengen dapat syafaat. Jadi kalau misalnya kita melihat kemungkaran, itu terlepas ya daripada oknum-oknum yang kurang berkenan, yang kurang bagus. Melihat kemungkaran terus kita biarkan, apakah kita akan mendapatkan roja? Yaitu di mana roja kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia manakala anak cucunya, kalaupun memang itu anak cucu ya, sesuai pengakuan mereka gitu. Cuma terlepas, silahkan mau ngaku mau nggak ngaku ya nggak apa-apa, urusan, nggak ngepek ke kita mah. Itu apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat, terus akan bahagia gitu melihat anak cucunya seperti itu. Masalah makanya itu di ya otomatis meskipun mereka mengaku cucu dan mengalir darah Rasul di tubuh kami, terus tidak diaplikasikan dengan perbuatannya dan bertolak belakang terhadap ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu tidak sebaliknya malah mencemarkan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau menurut saya jangan membaca nasab sebelum nasib itu baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mending nasib dulu lah. Nasib itu nasib dalam artian bukan kaya, bukan bagian aja ya. Itu pokoknya mah nasib itu ya nasib baik lah, nasib baik, akhlaknya udah baik kayak gitu, barulah nasab. Dan kalaupun mau baca nasab awalan sebelum ke nasib nggak apa-apa juga, nggak bagus juga sih, dibulak-balik bagus juga. Cuman nasabnya buat pribadi dulu, buat pribadi bangga, saya Duriyah Rasul bangga, dan saking bangganya setiap waktu saya mengingat Rasul misalnya. Syukur itu berarti. Syukur itu masuknya, mengingat jin saya sebagai Rasul. Terus dengan syukur ya saya kirim Fatihah, saya punya jin luar biasa. Bisa itu buat roja, dikaitkan dengan roja. Berharap Rasul seperti itu ya, jadi nambah spirit, nambah himmah yang aliyah. Spirit ya. Itu bagus himmah aliyah. Terus kalau misalnya kembali lagi, kalau hope yang berlebihan manakala kita sebagai anak muda pengen cita-cita bisa ngaji kayak gimana, baik berlebihan hope-nya itu saya katakan dari awal itu menghambat dan penghalang daripada kesuksesan kita. Bab nanti akan selalu dihantui oleh ketakutan, Gusti. Ya itulah, nggak mau berkomentar. Kadang-kadang maaf ya, bukan hanya anak muda, hope yang berlebihan itu terkait terhadap kesuksesan seseorang yang sudah mempunyai ilmu, misalnya dibilang kiai ya. Kalau selalu ditakuti oleh ketakutan yang tidak berlandas dan ketakutan yang salah, kan takut itu semestinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kan seperti itu. Nantinya yang menghambat cita-cita, dan itu yang dipikiran itu rasa takut aja. Sementara rasa takut itu bukan maksud sih, bukan tujuan. Takut itu takut bukan tujuan. Jadi nantinya kalau ada ta'lim itu apa ya, al istighol bi ghairil maksud igrarun anil maksud. Apa bisa juga al istighol bima la ya'ni igrarun ma ya'ni bima ya'ni gitu kan. Dan misalnya kita ketakutan terus itu nantinya bima ya'ni yang kita maksudkan, tujuan kita, cita-cita kita nggak bakalan ya, paling dapatnya berapa persen gitu ya. Berharap 10-100%, kadang-kadang 15%, dengan kadang-kadang 1% gitu kan. Makanya lah
itu ulama itu harus balance balance Nah, harus seimbang. mungkin nggak sih misalnya ketakutan dan harapan itu ada yang salah itu bisa mengakibatkan inflasi moral. Oke. Gimana itu? Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Jadi kita berlandaskan pada salah satu statement ya yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, ar-raja ma qaranahu amalun. Raja itu adalah sesuatu yang harapan itu ya, harapan atau berharap itu harus berbarengan dengan amal, harus berbarengan dengan perbuatan, perilaku atau sikap ya. Kalau tidak, wa illa fahuwa umniyatun. Karena kalau harapan tidak dibarengi dengan amal, maka itu adalah angan-angan saja. Artinya, ketika seorang itu memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan dia itu mengikuti atau membela golongan yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Rasulullah, siapapun itu gitu ya. Kemudian di sisi lain dia itu ketika dihadapkan dengan golongan lain yang katakanlah tidak satu pemikiran, tidak satu pemahaman dengan golongan yang dia cintai, kemudian dia membalasnya dengan sikap yang arogan, menyakiti hati, bahkan di teror, kemudian dipersekusi dan lain sebagainya. Otomatis ini kan satu amal, satu perbuatan, satu perilaku yang tidak membuat Rasulullah SAW itu ridho. Nah, dengan alasan apapun itu, ketika ada hal yang tadi menyakiti orang lain, baik dalam sikap, perbuatan ataupun perbuatan, bukannya dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tapi sebaliknya bisa jadi, kita nggak menjustifikasi ya, bisa jadi dia justru jauh dari Rasulullah, ya kan? Kenapa? Tadi dia memiliki harapan untuk mendapatkan syafaat dari Rasul, sementara perbuatannya itu tidak mencerminkan hal yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga mau dicintai oleh Rasul dari sisi mana, gitu kan? Nah, sehingga hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang ahli sufi, di mana beliau mengatakan, ini di kitab ini ya, Iqadul Himam Syarah Hikam, halaman 157, cetakan lokal Al-Haramain ini mah. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, talabul jannati bila amalin dzambun minaz dzunub. Mengharapkan surga, mencari surga tanpa ada amal, itu sama saja seperti dosa. Dosa. Kita mengharapkan surga tapi tanpa ada amal sedikit pun. Itu bukannya itu adalah harapan yang baik, perbuatan yang baik, tapi justru itu malah dia melakukan sebuah Menghayal istilahnya, menghayal. Nah, selanjutnya wartija usyafaati bila sababin, dan mengharapkan syafaat tanpa ada sebab. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebab yang kita ambil, langkah yang kita pakai itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, apa yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, orang yang melakukan hal yang seperti ini, maka dia termasuk nau'un minal ghurur. Dia tertipu oleh sikapnya, tertipu oleh harapannya, tertipu oleh klaim dirinya bahwa dia adalah pengikut pecinta Rasulullah. Karena apa? Karena orang yang mencintai Rasul, otomatis dia itu akan membuktikan melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui sikapnya, sikap, perbuatan, dan ucapan yang dicintai oleh Rasulullah sekaligus dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika dia itu tadi ya dikaitkan dengan golongan orang yang mencintai satu golongan yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Rasul, kemudian mereka ini dihadapkan dengan golongan yang tidak satu pemikiran dengan mereka, lalu mereka mencaci maki, kemudian menteror, kemudian mempersekusi. Otomatis
dalam harapan mereka itu terdapat nau'un minal ghurur. Ketertipuan, dia tertipu oleh rasanya, tertipu oleh cintanya. Ya. Nah, sehingga hal ini ketika harapannya itu berlebihan, dan di sisi lain kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, hal ini memancing atau berpotensi bahwa dirinya itu akan kehilangan atau katakanlah inflasi mental, inflasi moral. Moralnya tidak baik. Ya, ada indikasi ke situ ya. Betul. Dan mentalnya itu mental terjajah. Wow. Disadari atau tidak? Itu menurut saya ya. Nah, barangkali Asolah memiliki pandangan yang lain. Gitu. Lanjut. Oke. Karena memang saat ini akhir-akhir ini Gus ada lagi ngegayam kayaknya. ada satu orang ya, orang Pasuruan itu ya, dia kan mengeluarkan statement yang ya katakanlah menunjukkan ke sikap ketidaksukaan terhadap satu golongan ya. Kemudian golongan itu ternyata menteror Gus. Mengintai rumahnya, kemudian lampu dimatikan, kemudian ingin masuk seakan-akan ingin merampok dan seterusnya. Ada. Bahkan mengancam-ngancam dan seterusnya. Ini apa-apaan gitu tuh. Ini apa-apaan. Kalau memang ya mereka yang mengklaim diri sebagai orang yang mencintai Rasulullah atau yang gentle lah. Iya. Nah, ketika ibaratnya seseorang itu mengeluarkan suatu argumentasi, suatu argumentasi, satu statement atau lawan dengan statement, ajak rundingan, ya kan, ajak debat bareng kalau memang itu perdebatan, ya kan, bertemu, silaturahmi dan seterusnya. Tapi kalau caranya itu dengan cara menteror, persekusi dan lain sebagainya, itu bukan Islam, jelas bukan Islam itu mah. Mereka mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah, tetapi justru perbuatannya itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga harapan tinggallah harapan, kekhawatiran tinggallah kekhawatiran yang tiada artinya. Gitu. Jadi kalau kita belakangin dulu ya perkara kayak ngasab gitu kan, Habib. Nah, tentang Khauf dan Roja itu di kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Kan ada biasanya orang yang takut dan miskin gitu, dan berharap ingin kaya. Nah, itu gimana tuh pandangan kayak Salah dan Gus Ajis? Salah dulu karena saya sudah statement barusan. Udah ngegayamnya juga ya. Gayam juga udah beres kan. Oh, boleh ngerokok, ngegayamnya nggak boleh? Boleh. Jadi mau tembakaunya digayam? Mau dong, boleh dari tadi. Sana rokok gue. Serius, apa ini? Ini aja nih. Rokoknya di. Rokoknya digayam gitu, nggak apa-apa. Ya. Oh, bebas. Pasang kelas satunya kali. Yang saya. Maksudnya gimana tadi? Iya, kayak Khauf dan Roja itu di kehidupan sehari-hari kan biasanya ada tuh yang takut miskin gitu kan. Kadang berharap kaya gitu, yang gitu hampir nyerempet takdir ya, apa gimana nih? Jadi takut sama kemiskinan. Ya, takut sama kemiskinan itu salah sih sebetulnya. Justru kadang-kadang itu jangan takut miskin. Takut kemiskinan itu kadang-kadang bagus menurut sudut pandang yang lain, kadang-kadang jelek juga. Bagusnya kalau misalnya kita takut miskin. Kenapa takut miskin? Takut karena ada makalah agar fakru ayakunal kufro. Jadi kefakiran itu, kemiskinan, takut menjurung terhadap kekafiran. Kalau misalnya kita miskin, terus nanti takutnya kalau kita kuat masalahnya dengan kemiskinan kita kuat, tapi zuriat kita belum betul kuat. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi miskin, takut meminta ke orang. Takutnya kita jadi tangan di bawah, terus tangan di atas. Kok jadi terbesit kedawir ya itu ya?
Iya, untuk Hiburan. di belakangin dulu ya, Belakangin. di belakangin dulu. Ini lagi Iya, iya. ada nyawanya. Jadi gitu, takut gitu kan, takut Iya, iya. kita jadi minta-minta gitu ke Iya, iya. orang. Bagus itu kan, Iya. ketakutan yang bagus itu, takut miskin, cuman efeknya terhadap kebaikan. Kalau takut miskin, karena kenapa takut miskin? Gengsi gitu ya, itu salah ya. Takutnya saya dibully orang, saya orang miskin gitu. Terus takutnya saya nggak apa namanya, nggak kayak orang, itu ada harapan kan. Ketakutan yang ada harapan, takut nggak kayak orang mau kebeli mobil, kita mau enggak. Iya. Oh, itu Tempel lagi, tempel lagi. itu Mak. tempel lagi gitu kan. Waduh, kacau ya, kacau nantinya. Apa namanya, kalau seperti itu saya nggak dihargai orang, nambah lagi ketakutannya itu. Nantinya kalau misalnya saya miskin, saya nggak dihargain orang, terus saya nggak mendapat penghormatan orang lagi. Kayak gitu kan. Itu yang takut yang bagus itu ya, takut yang jelek ya. Yang jelek kayak gitu, ketakutan yang jelek. Kalau ketakutan yang bagus mah ya tadi, takut miskin karena takut terjerumus terhadap hal-hal yang hina kayak gitu. Nah, untuk yang harapan yang ingin kayanya itu gimana tuh? Kalau harapan Pengen kaya. ingin kaya ya sama, ada jeleknya ada bagusnya. Bagus berharap kaya, bagus kalau misalnya ingin kaya, pengen memajukan agama gitu, misalnya ada pesantren pengen nyumbang, ada yang bangun masjid, daripada masjidnya ditempelin dengan label Asyairiyah semua di jalan kan, lemparkan saja gitu kan. Asyairiyah kan kayak gitu, daripada seperti itu. Ngeri ya. Iya. Emang nggak yang masjid Asyairiyah bagus juga, cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita langsung nyumbang kayak gitu kan. Bagus tuh kan. Ya ingin kaya, yang jelek ya ingin kaya pengen hura-hura, pengen mendapatkan penghormatan, terus lagi pengen apalah, dia pengen disebut orang kaya, terus pengen hidup bebas. Dan kita kalau misalnya kaya, yang bika ganti-ganti nyandung oge satahun hiji masalah kan doang itu masalah ini ya. Itu loh pokoknya mah yang ngasaan bikang Jepang kumaha rasana ya. Bikang blonde kumaha rasana. Blonde kumaha rasana. Bikang Arab kumaha rasana ya gitu kan. Wah, kacau itu mah. Ya, kacau. Jadi intinya kalau orang yang bertakwa itu orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ngefek antara kaya dan miskin, biasa aja. Itu kan orang takwa itu lepas dari keinginan. Itu ketakutannya hanya pada Allah, keinginan hanya Allah yang bisa keinginan kita tercapai, itu yang menentukan ya Allah kayak gitu. Jadi intinya malah mendingan jadi orang yang bertakwa dan berilmu. Kekayaan kalau jatuh kepada orang yang berilmu itu akan lebih Bermanfaat ya. Mikrofon mana? Iya, benar-benar. Ini nih. Oh, Dan kemiskinan yang kalau misalnya jatuh pada orang yang bertakwa itu tidak akan menjadikan kefakiran. Cuman kita harus melihat ke kanan, harus kita melihat ke kiri, melihat ke atas, ke bawah. Jangan cuma melihat diri kita pikirkan tetangga. Tapi saya mah alhamdulillah sih nggak takut miskin, karena udah miskin ya. Nggak takut. Kalau pandangan Gus Aji sendiri gimana itu? Pandangan kemiskinan tuh? Jadi ya hampir mirip 11-12. Jadi yang penting itu adalah motif dari ketakutan ya. Rasa takut itu sendiri. Artinya ketika kita mengkhawatirkan atau menakuti sesuatu, yang sifatnya masa depan tentunya ya. Iya. Entah itu rizki ataupun kaya atau miskin, bahagia atau sengsara, dan lain sebagainya. Itu dilihat motifnya. Ketika motifnya itu adalah untuk Allah, karena Allah, ya maka itu bagus. Ya artinya
ketika ada harapan, di situ harus ada bukti. Ya. Ketika ada satu harapan ya, harapan udah, ketakutan akan sesuatu, maka buktikanlah dengan amal perbuatan yang baik. Karena amal perbuatan yang baik itu baik dari dua sisi, sisi harapan dan sisi ketakutan. Nah itu pasti akan balance tadi itu ya, balance, akan balance. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan itu ya akan santai, tidak akan ada kegalauan lantaran tidak punya rokok setiap harinya, sementara kebutuhan rokok itu terus. Tidak akan pusing dengan tidak adanya nasi di dapur, tidak akan pusing dengan tidak adanya kopi, Ya. ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini baru tingkatan orang yang awam. Kalau tingkatan orang rasa takut atau harapannya orang-orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala beda lagi, Gus. Jadi motifnya segala sesuatu itu dia takut ditinggalkan oleh Allah, takut dijauhi oleh Allah. Dan harapannya itu pasti dia itu mengharapkan dicintai Allah, diridhoi Allah, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau seseorang yang sudah berada dalam tingkat level yang tinggi ya, ibaratnya ketakwaan yang sudah wow gitu loh. Berarti tadi yang bilang harus balance gitu ya. Harus balance. Nah, untuk biar balance antara khauf dan roja atau ketakutan dan harapan itu ya seharusnya gimana sih? Apa sih? Ada Langkahnya. Iya, langkah-langkah yang Ya. diambil tuh gimana sih? Pertama dia harus memiliki ilmunya dulu. Karena segala sesuatu tanpa ilmu itu tidak memberikan efek. Ibarat kita mau cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, tapi kita tidak tahu caranya, ya nggak bakal nyampe. Gitu. Ya artinya tarekat aing mengaji, cekabu ya Dimyati gitu kan. Ya artinya segala sesuatu itu butuh pembelajaran. Dan pembelajaran itu ya nggak harus formal, harus di pesantren, kemudian kita dihadapkan dengan kitab secara langsung gitu, enggak. Tapi segala sesuatu yang di situ dapat diambil pelajaran, ya kita ambil pelajaran dari situ. Itu karena memang yang namanya belajar itu kan nggak akan ada habisnya, Gus. Berarti bil hikmah wal mau'izatil hasanah Ya, ya, Gus ya. betul. Jadi hikmah itu sendiri bisa dihasilkan daripada pengkajian kitab. Hikmah itu sendiri bisa dihasilkan dari pengalaman. Terus bisa juga dihasilkan dari memandang wajah orang alim, memandang wajah orang soleh. Itu hikmah bisa ada ya. Itu dihasilkan dari seperti itu. Dan mau'izah hasanah itu jangan kita jumud vakum. Hanya mau'izah hasanah itu didapatkan dari ceramah, dari ngaji kitab, dari seperti itu. Bahkan kalau misalnya orang yang tingkat ma'rifatnya udah jauh, sekalipun melihat tumbuhan, sekalipun ningali jukut, lihat semak-semak, bisa jadi mau'izah hasanah buat orang yang udah ma'rifat tingkat tinggi seperti itu. Jadi kita sebagai orang awam, jangan mau'izah hasanah itu cukup didapatkan dengan orang yang selalu membacakan hadis, membacakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Bahkan dari orang yang bermaksiat sekalipun itu harus jadi mau'izah hasanah. Dan yang udah pasti itu kafabil mauti wa idun. Jadi cukup dengan maut saja. Wa idun itu udah ada nasihat di situ. Jadi orang mati, aing bakal pae. ngerokok mati. Iya sih, cukup segitu sih. Ya. Saya sih puas sih jawabannya. Takut ada yang mau nambahin lagi. Enggak, kayaknya udah cukup.
Semoga obrolan kita bermanfaat. Segala puji hanya milik Allah dan segala kekurangan hanya milik kita. Barangkali ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu dulu ya pesan ya buat itu. Jadi terkait hope dan roja juga. Jadi itu insya Allah masuk sih ke situ. Jadi kalau misalnya kita masih ada ketakutan, takut salah, posisi kita jangan merasa orang paling alim, orang paling mulia, orang paling cerdas. Berarti kita tuh niat belajar gitu sih ya. Iya, Jadi kita sama-sama. seperti ini niat belajar itu orang mah disebutnya budak santri, ngaran budak lain budak balawi lain, budak santri. Iya. Budak santri, anak santri, anak yang lagi belajar. Ya. Itu analoginya kalau misalnya ada anak kencing di atas pangkuan kita, kencing nggak pakai pempes kan otomatis gitu. Terus kita lagi makan modal kayak gitu kan Gus ya, itu wajar nggak kita kita bentak tuh anak? Nggak wajar. Kenapa? Karena anak arek nyiduhan, arek nyiihan, arek nyisingan daya tambah budak. Ya budak salah lah dicarekan ngarang aja belajar. Karena ya belajar iya. Belajar ya. Adapun ada ilmu tong ti budak karena yang tai ayam ogenya dari lubang belakangnya ayam. Kalau misalnya telur mah ya ambil. Ya mungkin seperti itu. Maaf, udah salam Gusti. Saya sayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.